Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kasih Pritama Marsyanda akan membawakan materi tentang mutasi genetik dan kaitannya dengan penyakit. Materi ini penting karena mutasi genetik menjadi dasar dari banyak kondisi medis, termasuk kelainan bawaan hingga kanker. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang kita akan bahas yaitu mempelajari jenis mutasi, mekanisme molekulernya, dampaknya terhadap penyakit, dan aplikasinya dalam farmasi. Tujuan pembelajaran ini akan menjadi panduan kita dalam memahami bagaimana perubahan genetik bisa menimbulkan penyakit dan bagaimana kita dapat menanganinya. Mutasi adalah perubahan permanen pada urutan DNA. Mutasi bisa menjadi secara spontan saat replikasi sel atau karena agen luar seperti radiasi, bahan kimia, dan virus. Efeknya bisa netral, merugikan, atau kadang menguntungkan. Adapun klasifikasi mutasi yaitu mutasi diklasifikasikan berdasarkan lokasi atau gen base kromosom, jenis perubahan atau substansi insersi delesi, dan dampaknya atau silent, missense, nonsense, dan fragment fit. Adapun mutasi titik atau point mutation yaitu contoh mutasi titik adalah anemia sel sabit. Mutasi tunggal dari GAG ke GTG menyebabkan perubahan asam amino dari glutamat ke valin. Ini menyebabkan bentuk sel darah menjadi sabit dan fungsinya terganggu. Diagram sel darah normal fase sabit serta perubahan kodon. Nah, pada gambar menampilkan perbandingan sel darah merah berbentuk bulat normal dengan sel sabit yang terjadi akibat mutasi titik pada gen hemoglobin. Mutasi ini mengubah kodon GAG menjadi GTG yang menyebabkan substitusi asam amino glutamat dengan valin. Akibatnya, struktur hemoglobin berubah dan menyebabkan sel darah merah berbentuk sabit, lebih kaku, mudah pecah, dan menyumbat kapiler kecil. Visual ini membantu memahami dampak nyata dari perubahan satu basa terhadap bentuk dan fungsi sel. Mutasi fragment fit. Fragment fit terjadi jika basa ditambahkan atau dihapus bukan dalam kelipatan 3. Ini mengubah seluruh kerangka baca mRNA menghasilkan protein yang salah dan biasanya tidak fungsional. Pada gambar, diagram pergeseran kerangka baca dan hasil protein abnormal, gambar memperlihatkan bagaimana insersi atau delesi salah satu atau dua basa dapat menggeser kerangka baca pada mRNA. Akibatnya, kodon yang dibaca ribosom berubah total dan menghasilkan rangkaian asam amino yang tidak sesuai, yang seringkali menyebabkan protein menjadi pendek dan tidak berfungsi. Visual ini menekankan dampak besar dari mutasi kecil terhadap sintetis protein dan fungsinya dalam sel. Mutasi nonsense. Mutasi nonsense mengubah kodon menjadi kodon stop, menghentikan sintesis protein terlalu dini. Akibatnya, protein menjadi pendek dan tidak berfungsi. Pada gambar menunjukkan rangkaian kodon mRNA yang tiba-tiba dihentikan oleh kodon stop akibat mutasi nonsense. Mutasi ini mengubah kodon normal menjadi sinyal stop, menyebabkan sintesis protein terputus lebih awal dan menghasilkan protein yang pendek serta tidak berfungsi. Mekanisme terjadinya mutasi. Mutasi bisa terjadi karena kesalahan replikasi DNA, paparan agen mutanik genetik seperti UV dan asap rokok, atau reaksi kimia dalam sel seperti deaminasi. Pada gambar, skema penyebab mutasi molekuler. Gambar menunjukkan berbagai faktor penyebab mutasi seperti kesalahan saat replikasi DNA, paparan sinar UV, bahan kimia mutagenik, dan reaksi kimia internal seperti deaminasi. Ilustrasi ini membantu memperjelas bagaimana faktor eksternal maupun internal dapat merusak struktur DNA dan menyebabkan perubahan genetik. Kemudian ada DNA repair system, yaitu tubuh memiliki sistem perbaikan DNA seperti mismatch repair,
base exchange repair, dan nucleotide excision repair. Sistem ini menjaga integritas informasi genetik. Kemudian ada konsekuensi mutasi pada protein. Mutasi bisa mengubah struktur dan fungsi protein. Hal ini bisa menyebabkan protein tidak bekerja, tidak aktif, atau bahkan toksik bagi sel. Mutasi germline phase-somatic. Mutasi germline terjadi di sel kelamin dan diturunkan ke anak. Mutasi somatik terjadi di sel tubuh dan dapat menyebabkan kanker atau kelamin lokal. Pada gambar menunjukkan perbedaan antara mutasi germline dan mutasi somatik. Mutasi germline diturunkan dari orang tua ke anak melalui sel kelamin sehingga hadir di seluruh tubuh anak. Sementara itu, mutasi somatik hanya terdiri pada sel tubuh tertentu akibat faktor eksternal seperti radiasi atau kesalahan replikasi dan tidak diturunkan. Visual ini memperjelas mengapa beberapa mutasi diwariskan dan lainnya hanya berdampak pada individu. Kemudian ada penyakit genetik, yaitu mutasi menyebabkan penyakit seperti thalassemia, cystic fibrosis, hemofilia, dan Huntington's. Setiap penyakit ini memiliki dasar mutasi yang spesifik. Kemudian ada cystic fibrosis. Cystic fibrosis disebabkan mutasi pada gen CFTR menyebabkan mukus kental. Anemia sel sabit disebabkan oleh mutasi GAG menjadi GTG yang menyebabkan hemoglobin abnormal. Gambar ini menampilkan dua kondisi genetik saluran kloridida yang rusak pada sistem cystic fibrosis dan eritrosis berbentuk sabit pada pasien anemia sel sabit. Pada CF, mutasi menyebabkan protein CFTR berfungsi sehingga mengganggu transport ion klorida menghasilkan mukus kental. Sementara itu, pada anemia sel sabit, mutasi tunggal pada gen hemoglobin menyebabkan bentuk sel darah merah berubah menjadi sabit yang mengganggu sirkulasi dan menyebabkan nyeri serta kerusakan organ. Gambar ini membantu membandingkan dua penyakit yang berasal dari mutasi berbeda namun sama-sama berdampak besar pada fungsi tubuh. Kemudian ada Duchenne muscular dystrophy. Mutasi gen DMD menyebabkan hilangnya distrofin yang menjaga kestabilan otot. Akibatnya, otot melemah dan rusak. Gejala mulai sejak anak-anak dan progresif. Mutasi dan kanker. Mutasi bisa mengubah proto-onkogen menjadi onkogen atau menonaktifkan gen supresor tumor seperti TP53 dan BRCA. Ini menyebabkan pertumbuhan sel tak terkendali. Pada gambar menunjukkan perbedaan antara jalur regulasi sel normal dan sel kanker. Pada sel normal terdapat mekanisme kontrol seperti protein P53 dan checkpoint siklus sel yang mencegah pembelahan berlebihan. Sebaliknya pada sel kanker, mutasi pada gen pengatur ini menyebabkan siklus sel tidak terkendali, sehingga sel terus membelah tanpa perbaikan atau apoptosis. Visual ini menjelaskan bagaimana mutasi dapat mengubah jalur normal menjadi jalur kanker yang agresif. Mutasi BRCA. BRCA 1/2 memperbaiki DNA. Mutasinya meningkatkan risiko kanker payudara dan ovarium, tetapi PARP inhibitor untuk mengeksploitasi kelemahan perbaikan DNA pada sel kanker. Gambar mekanisme kerja PARP inhibitor. Gambar menunjukkan bagaimana PARP inhibitor bekerja dengan menghambat enzim PARP yang biasanya berperan memperbaiki kerusakan DNA. Dalam sel kanker dengan mutasi BRCA, jalur perbaikan DNA homolog tidak berfungsi, sehingga sel sangat menggantung pada PARP. Dengan menghambat PARP, sel kanker tidak bisa memperbaiki DNA-nya dan akhirnya mati. Visual ini menjelaskan strategi terapi yang mengeksploitasi kelemahan genetik pada kanker tertentu. Terapi gen menyisipkan gen sehat ke dalam tubuh. Contohnya SCID, hemofilia menggunakan vektor virus.
Kemudian ada Cas9, seperti gunting molekul yang bisa memotong dan mengganti bagian DNA yang rusak. Presisi tinggi, efisien, digunakan untuk thalassemia, anemia sel sabit, dan lain-lain. Gambar menunjukkan mekanisme kerja Cas9, di mana enzim Cas9 dibantu oleh RNA untuk mengenali urutan DNA target dan memotongnya secara spesifik. Potongan ini memicu perbaikan DNA oleh sel yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki gen rusak atau menonaktifkan gen penyebab penyakit. Visual ini menekankan presisi tinggi dari teknologi editing gen yang menjadikannya alat penting dalam terapi gen dan penelitian bioteknologi. Adapun aplikasi dalam farmasinya, yaitu farmasi menggunakan data genetik untuk precision medicine. Contoh imatinib untuk CML dengan mutasi BCR-ABL. Studi kasus. Setiap studi kasus menunjukkan bagaimana mutasi spesifik menyebabkan penyakit dan bagaimana terapi gen, modulasi protein, atau inhibitor bisa digunakan untuk mengatasi efek mutasi tersebut. Pada studi kasus hemofilia, terdapat tidak ada faktor pembekuan. Pada studi kasus cystic fibrosis, menggunakan CFTR modulator seperti ivacaftor dan lumacaftor yang memperbaiki fungsi protein mutan. Studi kasus DMD gunakan strategi exon skipping untuk melewati bagian gen yang rusak dan memungkinkan produk dystrophin pendek tapi fungsional. Studi kasus pada BRCA dan kanker. Pasien ini bisa diobati dengan PRP inhibitor. Ini mengeksploitasi ketidakmampuan sel memperbaiki DNA dan menyebabkan kematian sel kanker. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga materi ini memperluas wawasan tentang hubungan antara mutasi genetik, penyakit, dan terapi modern. Sampai jumpa.